Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal persiapan kita untuk UP untuk semua mapel pedagogi khususnya ya. Jadi untuk Juni ya. Jadi saya kemarin sudah buat yang part 7. Hari ini insya Allah kita akan lanjut part 8 ya teman-teman. Ya, bagi yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat dalam membuat video-video terbaru terkait dengan PPG yang teman-teman akan selesai jalani dan yang akan nanti teman-teman lalui nanti ya, bagi yang siap-siap sekarang untuk pretest PPG teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang part 8 tentunya ya teman-teman. Oke, ini dia soalnya teman-teman. Kita belajar bareng ya. Jadi di sini saya tidak menggurui, kita sharing. Kemudian kalau ada teman-teman yang merasa janggal, ada yang dirasa janggal, silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Baik, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab dulu, silahkan teman-teman jawab dulu ya. Nanti baru dilanjutkan videonya, baru kita lihat jawaban yang tepat ya. Seperti apa dan yang mana yang bagus ya. Jadi lebih enak kalau kita pause dulu videonya ya teman-teman. Nah, nih jadi si Diki ini termasuk anak yang ditolak ya, anak yang ditolak dalam sosial hubungan sosial ya, status hubungan sosial, karena dia agresif ya, dia suka mengganggu teman-teman yang lain dan dia kurang menghargai orang lain ya, sikapnya itu pokoknya menyebalkan banget ya. Saya juga punya teman SD seperti ini dan saya sampai sekarang saya masih ingat namanya Asran ya. Saya pernah berkelahi juga dengan dia karena sudah capek diganggu terus, dibully terus. Dia memang tidak ada yang mengalahkan, maksudnya dia memang dalam kelas itu paling rese ya, mengganggu kesana kemari, bikin nangis orang kesana kemari ya. Itu waktu saya SD ya. Tapi di SMP dan seterusnya alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Anak-anak yang ditolak adalah anak yang terlalu agresif ya, nih. Sehingga tidak disukai dan akhirnya menarik diri untuk tidak berteman. Dan anak tidak memiliki teman di sekolah karena dia memiliki sifat pemalu sehingga sulit bergaul dengan teman-teman. Anak tipe ini cenderung siswa yang baik dan sangat dekat dengan keluarganya. Nah, berbeda dengan teman saya. Kalau teman saya yang kemarin yang saya cerita tadi itu dia justru tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Memang dia sering dipukul sama orang tuanya. Anak tersebut memang bandel ya, luar biasa ya teman-teman. Dan dia tidak pemalu, dia tidak merasa malu saat dicuekin, malah terus mengganggu sampai menangis ya. Teman-teman yang lain itu menangis. Itu terjadi lama sekali ya, mulai saya kelas 5 sampai 6 SD karena dia pindahan waktu itu. Tapi dia di sini agak berbeda dengan penjelasannya bahwa dia pemalu. Dia tidak pemalu, dia tebal muka ya teman-teman. Tapi kalau ini dia sebenarnya masih bagus karena dia agak pemalu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA ya. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Ya.
A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. D. Memberikan sebagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Nah, silakan di-pause dulu kalau teman-teman mau jawab ya. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa ini? Dia selalu berprestasi ya di sebagian besar bidang studi ya. Rata-rata nilainya itu di atas KKM, terutama di mapel IPA ya. Ya, karena dia memang orangnya gemar membaca. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman juga sudah mengunci jawaban teman-teman. Baik, jadi jawaban saya di sini adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Jadi kita memfasilitasi anak tersebut ya. Kita fasilitasi peserta didik tersebut bagaimana caranya supaya bisa memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya, terutama di bidang studi IPA ya. Mohon maaf ada gangguan suara-suara kendaraan, mungkin itu karena rumah tidak jauh dari jalan poros sekarang ya. Beda dulu rumah yang satu itu dia agak tidak terlalu ramai dibanding di sini ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal, sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul, yang membuat anak-anak lebih cepat belajar sesuatu daripada anak lainnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir: A. Logis, B. Vertikal, C. Konvergen, D. Divergen. Nah, kira-kira seperti apa nih jawabannya? Silahkan kunci dulu jawaban teman-teman. Dan soal ini saya update ya teman-teman. Soal ini sangat update sesuai dengan contoh-contoh kasus. Karena di UP itu tidak ada lagi apa pengertian dari teori belajar ya, tapi penerapan dan contoh-contoh kasus yang diminta untuk diberikan solusi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, kita lihat ke pembahasannya. Jadi Bu Ani ini dia mengembangkan keterampilan berpikir divergen ya. Jadi mengembangkan keterampilan berpikir divergen dengan itu tadi memberikan kantong ide ya ke setiap siswa, membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut ya. Jadi yang kantong itu tidak ditahu apa ya. Jadi mereka hanya menebak atau memberikan ide seperti itu. Menurut Dr. Edward, ini penjelasannya ya. Menurut Dr. Edward de Bono, seorang profesor dari Malta yang mempelajari psikologi sekaligus fisiologi, ada dua tipe berpikir ya. Yang pertama itu adalah berpikir vertikal atau berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analitis adalah bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan
tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Ini dia cara berpikir vertikal atau konvergen. Sekarang kita lihat berpikir pendek atau berpikir lateral atau berpikir divergen ya. Yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin. Terkadang yang tidak relevan atau boleh salah. Dalam artian boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Jadi divergen itu dia lebih luas ya, tidak berfokus kepada satu titik atau masalah saja ya teman-teman. Maaf. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif ya. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Minat belajar yang kurang baik. B. Tingkat kecerdasan yang rendah. C. Motivasi belajar yang kurang baik. D. Bakat siswa yang rendah. Nah, ini ada kasus Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah, padahal dia ini orangnya sangat rajin, kehadirannya bagus, kerajinannya bagus, ketekunannya juga bagus, serta sikap belajar yang positif. Artinya dia saat belajar itu adem-adem ya, tidak mengganggu teman-temannya dan sebagainya teman. Pokoknya dia bagus dalam belajar. Tapi di satu sisi nilainya sangat rendah ya, artinya nilainya di bawah rata-rata di hampir semua bidang studi. Makanya kira-kira yang mana di sini dia termasuk yang mana? Apakah dia minat belajar yang kurang baik, atau tingkat kecerdasan yang rendah, motivasi belajar yang kurang baik, atau bakat siswa yang memang rendah ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Oke, jadi maaf ya kendaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah tingkat kecerdasan siswa yang rendah. Saya juga mengalami kasus yang seperti ini. Ada siswa saya di kelas yang baru tamat ini, kelas 9, namanya saya lupa namanya, tapi dia seperti ini. Dia alfanya itu hampir dibilang tidak ada. Dia sangat rajin. Kemudian kalau aktif enggak ya, tapi dia rajin. Kemudian dia juga di dalam kelas tidak ribut, tekun. Kalau disuruh gini ya dia gitu ya, tidak seperti siswa lain kadang membandel ya, baru tamat ini. Tapi nilainya seperti itu juga ya teman-teman. Jadi dia memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Dan hampir di setiap kelas ada yang seperti itu yang saya hadapi. Hampir di setiap kelas ada yang seperti itu kasusnya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tes teman-teman nanti. Dan saya harap teman-teman yang nonton video ini semua lulus, yang subscribe channel ini, yang like channel ini. Saya doakan lulus semua nanti pada saat UP di bulan Juni tanggal 24 dan 25 nanti ya. Ada yang tes hari Sabtu dan hari Minggu ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Kalau ada yang ingin ditanyakan, khususnya soal yang terakhir, nanti saya akan coba jawab di kolom komentar ya teman-teman. Saya tidak bahas tuntas ini sengaja, mungkin biar teman-teman nanti berkomentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.